Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, apa kabar hari ini? Kurang jawabnya kalau cuma alhamdulillah. Kalau ditanya apa kabar hari ini, cuma jawab alhamdulillah, itu jawaban orang yang rezekinya pas-pasan itu. Ya. Allah sudah limpahkan kita rezeki sangat banyak, nikmatnya banyak. Pertama, diberikan nikmat kehidupan. Ada mayat yang hadir di sini? Nggak ada ya, hidup semua, alhamdulillah. Yang kedua, nikmat kesehatan. Ya, masih enak makan. Sariawan aja susah makan. Yang ketiga, nikmat kecerdasan. Alhamdulillah. Bayangkan kalau ada, mudah-mudahan nggak pernah terjadilah, kalau ada yang gila aja kita di sini. Ya, masih sehat semua, sehat intelektual. Ya. Yang keempat, diberikan kepada kita nikmat sanak famili, keluarga yang saling menyenangkan. Ngelihat cucu, ngelihat keponakan lari sana sini, senang kita. Yang kelima, nikmat diberi kawan kerabat yang saling mengingatkan. Ngaji yuk, ngaji. Ikut pengajian Isra Mi'raj. Kita diingatkan oleh kawan supaya tobat terus. Yang keenam, nikmat diberikan pekerjaan yang membanggakan. Orang yang namanya nganggur di mana-mana itu hina, tapi kita masih punya pekerjaan. Kalaupun ditanya apa kerja di Jakarta, dagang goreng pisang, itu masih punya pekerjaan, masih bangga kita. Yang ketujuh, diberikan kepada kita nikmat penghasilan yang mencukupkan. Ibu, bapak, penghasilan cukup? Cukup. Masih bisa makan hari ini ya. Kalau sampai hari ini nggak bisa makan, itu namanya sudah jadi mustahik, nanti berhak dapat zakatul fitri itu. Yang kedelapan, diberikan nikmat kepada kita hidayah iman. Bayangkan kalau hari ini kita jadi kafir semua, nauzubillah min dzalik ya. Paling tidak nikmat yang kita peroleh itu 8, apalagi yang mau dihitung banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau saja kamu coba hitung nikmat-nikmat Allah, lantu soha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jadi Bapak Ibu sadarilah, kita diberi nikmat sangat banyak oleh Allah. Makanya kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabnya dengan penuh syukur. Ekspresikan terima kasih yang kuat. Apa kabar hari ini? Jawab alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Nah, itu namanya syukur ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini orang rezeki pas-pasan ini. Udah rezeki pas-pasan, nggak ada syukurnya lagi ya. Marilah bersyukur. Saya tanya apa kabar hari ini? Jawab yang semangat. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Kita bersyukur banget ke Allah ya. Sekali aja ya, kita tes yang semangat. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Kurang keras, lebih keras, kita runtuhkan atap ini ya, dengan semangat syukur yang keras. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Alhamdulillah, itu namanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sungguh bersyukur, pasti aku akan selalu menambahkan untukmu. Syukur aja ditambahin. Ibu punya rumah 1, bersyukur, nanti Allah tambahin rumahnya. Amin ya, lumayan tambahan kontrakan ya. Bapak punya motor 1, bersyukur, maka Allah tambahkan motornya. Amin. Ibu punya suami 1, bersyukur.
Cuma ketawa. Saya nggak mau ngomong, Bapak punya istri satu bersyukur, langsung amin semua. Ya. Demikianlah. Jadi sebagai pengantar, karena Bapak Ibu sudah capek ya dari 6:30 ya dari kuliah duha ya. Jadilah selalu orang yang bersyukur. Di sini kita rayakan Isra Mi'raj, ada para kepala bidang JIC yang kami muliakan, para pejabat-pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, ustadz-ustadz yang kami muliakan. Isra Mi'raj dalam perspektif sains, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ilmu yang bisa kita ketahui. Tadi tentu ayatnya sudah dibaca. Sanurihim, bukan sanurihim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi, maha suci dia. Maha suci dia. Asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Maha suci dia yang telah memperjalankan. Dia Allah yang memperjalankan. Berarti Isra Mi'raj tidak terjadi karena maunya Nabi Muhammad SAW, tetapi karena maunya Allah. Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang sudah punya mau, maka Allah akan menggunakan fasilitas Allah, iradah Allah, kudrah Allah, ilmu Allah, semuanya fasilitas Allah. Karena itu Isra Mi'raj jangan ditanya, itu yang Isra dan Mi'raj tubuhnya saja, atau tubuh dan ruh, atau rohnya saja. Para saintis bertanya-tanya. Nabi hidup tahun, Nabi wafat tahun 632. Mi'raj itu kira-kira 13 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi tahun 619. Para saintis bertanya, apa iya di tahun 619 sudah ada teknologi transportasi yang bisa membuat orang berpindah dari Makkah, Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis dalam waktu singkat? Apa iya sudah ada alat transportasi? Ini pertanyaan saintis yang positivis. Belum ada. Sebab ditemukannya teknologi pesawat terbang baru abad lalu. Ditemukannya teknologi mesin uap baru abad lalu. Hati-hati. Maha suci dia yang memperjalankan hambanya. Kalau sudah dia punya mau, nggak perlu lagi alat transportasi. Mau ruhnya saja, mau jasad dan ruhnya, Allah bisa lakukan. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur di Jawa Tengah? Ada? Berapa besar batunya? Satu batu berapa besar? Berapa berat? Berapa tinggi? Bagaimana mengangkat batu-batu itu ke tempat yang tinggi? Lihat gedung sebelah ya, yang sedang dibangun. Untuk mengangkat besi ada kren, derek yang tinggi. Tahun itu waktu Borobudur dibikin sudah ada belum teknologi keren itu? Lalu bagaimana ngangkat batu ke tempat yang tinggi itu? Itu. Borobudur selesai tahun 825. Pakai teknologi apa? Begitu juga kalau kita pergi ke Mesir, bagaimana mereka membuat piramida? Begitu juga ketika kita pergi ke Amerika Latin, sisa-sisa peradaban suku Indian Maya, bagaimana mereka bisa membuat kota di lereng gunung yang begitu tinggi. Orang sering lupa bahwa yang namanya manusia, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu, hari-hari kejayaan juga hari-hari kehancuran, nudawiluha, kami pergilirkan di antara manusia.
Kadang manusia, suatu bangsa mengalami kejayaan, kadang dia mengalami kehancuran. Amerika yang kemarin begitu berjaya, Eropa yang begitu berjaya, sekarang mereka sedang bersiap hancur. Kemarin saya lihat, karena saya senang mempelajari ekonomi, bank di seluruh dunia yang paling bagus saat ini yang mana? 50 bank terbaik di dunia, itu bank-bank di Asia semua. Bank Eropa di Amerika lagi hancur semua. Bagaimana dengan ekonomi? Sekarang Eropa lagi hancur. Kemarin mereka berjaya, tapi sekarang mereka menukik. Begitu juga teknologi. Kita menyangka teknologi yang modern yang sekarang, bisa jadi dulu sudah ada teknologi lain yang lebih modern. Tapi kemudian terjadi ledakan gunung berapi, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, maka bangsa-bangsa dengan teknologi yang maju kemudian dihantam, terbenam mereka semua. Dihantam gelombang, dihantam letusan gunung Merapi, mereka terpendam. Lalu muncul nanti di atasnya manusia baru yang primitif. Si manusia primitif berkembang, muncullah teknologi baru. Begitu mereka menggali, digali, ternyata di bawah ditemukan lagi, dulu pun sudah pernah ada teknologi maju pada bangsa-bangsa itu. Nah, di sini ada faktor kedua, yaitu faktor waktu. Waktu yang sering kali kita anggap lengah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu perjalanan lintas ruang, lintas waktu, lintas dimensi. Contoh lintas waktu, Jibril membawaku terbang dari Masjidil Haram, dibawa terbang, turun di satu tempat. Aku disuruh sholat, aku pun sholat 2 rakaat. Selesai sholat aku bertanya, kenapa harus sholat di sini? Jibril katakan, "Shallaita bi Thayyibah wa ilaihal muhajarah." Kamu baru saja sholat di Thayyibah, dan ke tempat inilah kamu bakal hijrah nanti. Apa yang akan terjadi, bahwa Nabi akan hijrah, sudah diberitahu. Hijrahnya akan datang di masa datang, tapi sudah diberitahu, ke tempat inilah kamu bakal hijrah. Jibril membawaku terbang lagi dengan burak. Hadisnya sahih nih. Turun lagi, aku disuruh sholat. Aku sholat 2 rakaat. Kenapa sholat di sini? Kata Nabi. Jibril katakan, "Shallaita bi Tursina haitsu kalamallah Musa alaihi salam." Kamu baru saja sholat di Bukit Sinai. Di tempat inilah dulu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nabi Musa menjalani gemblengan, disuruh naik ke atas gunung. Gunung yang begitu tinggi sampai puncaknya menembus awan. Maka Nabi Musa di atas awan 30 hari 30 malam, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Selesai 30 hari 30 malam, Allah perintahkan tambah 10 hari 10 malam lagi, jadi 40. Maka ada tradisi khalwat, tradisi suluk, tradisi bertapa, meditasi 40 hari 40 malam. Terutama di kalangan tarekat, itu masih ada tradisi suluk khalwat 40 hari. Itu tradisi Nabi Musa. Kenapa sampai dikatakan kalau kamu bisa sholat tahajud 40 malam berturut-turut, akan terbuka hijab hikmah. 40 malam berturut-turut sholat tahajud, terbuka pintu hikmah. Anda akan memahami hal-hal yang Anda tidak faham. Disitulah Nabi Musa. Lalu aku dibawa terbang lagi oleh Jibril, turun lagi, disuruh sholat. Aku pun sholat. Kenapa sholat di sini? Sholaita bi baiti laham. Kamu baru saja sholat di baiti laham. Baiti laham, Bethlehem. Baiti laham, baiti laham. Haitsu wulida Isa alaihissalam. Di tempat inilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Salat di Thayyibah, salat di Tursina,
Di Thayyibah kamu ke sini bakal hijrah, nanti di masa datang kamu bakal hijrah. Ke Tursina, disinilah dulu Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Ke Bethlehem, disinilah dulu Nabi Isa dilahirkan. Tsumma dakhaltu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lalu aku masuk ke Baitul Maqdis, tempat yang sangat suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi masuk ke Baitul Maqdis, fajama'a li al-anbiya, bergabunglah denganku para nabi-nabi yang lain. Aku masuk ke Baitul Maqdis, nabi-nabi lain pada datang bergabung. Pertanyaan, bukankah nabi-nabi sudah pada mati? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, nabi yang penutup, nabi terakhir, dan nabi-nabi sebelumnya sudah pada mati? Yang mati bashar. Tubuh kita ini dalam Quran disebut bashar. Surat Shad ayat 71. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar, pencipta tubuh, pencipta badan dari tanah. Fa idza sawaituhu, kalau sudah kusempurnakan itu bashar, itu tubuh, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Ruh ditiupkan. Bashar dicipta dari tanah. Bashar mati, tubuh mati, ruh dikeluarkan. Bashar dikubur, busuk, terurai, musnah, menyatu tanah. Ruh tidak mati. Ruh dibawa ke alam barzah. Nabi Muhammad masuk ke Baitul Maqdis, nabi-nabi lain ikut berdatangan. Bukankah nabi lain sudah pada mati? Yang mati basharnya, badannya mati dikubur, tapi arwah para nabi hadir di Baitul Maqdis. Oh, jadi masih bisa ya ruh itu turun ke muka bumi? Bisa. Begitu bashar, badan mati, ruh dikeluarkan, ditaruh di alam barzah. Di alam barzah nunggu sampai kiamat. Setelah kiamat, masuklah alam akhirat. Ini dunia, ini akhirat. Antara dunia dan akhirat ada barzakh. Barzah artinya perbatasan. Barzah artinya transisi. Kita nanti mati badan kita, ruh ke alam barzah, nunggu sampai kiamat baru ke alam akhirat. Orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita yang pada mati basyarnya, saya sebut mati, jangan dilihat pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Indonesia ngomong mati kayaknya kasar. Para nabi mati, kasar banget. Memang dalam bahasa Arab begitu. Kalau yang namanya badan, bashar, mati. Mata yamutu mautun. Tapi begitu bashar mati, ruh dikeluarkan, itu namanya wafat. Nah, wafat itu ruhnya wafat. Kalau bashar mati. Basharnya mati, ruh dikeluarkan ke alam barzah. Nunggu. LPJ, laporan pertanggungan jawab. Ada yang pertanggungan jawabnya sebentar, selesai. Semua persoalan selesai. Silahkan nunggu. Nunggu dalam kesenangan, nunggu dalam kebahagiaan. Ada yang pertanggungan jawab nggak selesai-selesai, nunggu sambil digebukin, nunggu sambil direndam, dikucek-kucek, dibanting-banting. Ini yang nggak enak. Mereka yang sudah dalam keleluasaan sambil di alam barzah, kadang masih diturunkan lagi ke muka bumi, kadang diturunkan lagi oleh Allah ke muka bumi. Masuk lagi ke dalam bashar, ke dalam badan? Tidak. Itu namanya reinkarnasi. Islam tidak mengenal reinkarnasi. Jadi hadir ke muka bumi, roh, ya roh saja. Allah turunkan, Allah tarik lagi ke alam barzah, turun lagi, tarik lagi. Itu kuasa Allah. Manusia bukan cuma badan, ruh. Teman-teman yang dari kelompok Wahabi Salafi biasanya kan galak-galak tuh. Bid'ah, khurafat.
Apa yang enggak ada Quran hadisnya bid'ah, khurafat. Guru mereka siapa? Panutan mereka yang paling tinggi, ulamanya Ibnu Taimiyah. Nah, maka teman-teman Wahabi Salafi selalu Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim ini cerdas seperti gurunya juga. Menulis kitab judulnya Ar-Ruh. Judulnya singkat, Ruh, gitu aja. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam beberapa versi. Beli buku itu. Bapak Ibu yang senang mempelajari ruh, beli bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ruh. Sebagai murid dari Ibnu Taimiyah, beliau pun sangat cermat. Ayat, hadis juga diteliti yang sahih-sahih. Asar para sahabat juga dicermati betul. Ternyata Ibnu Qayyim yang sebenarnya harus diikuti oleh ulama-ulama Wahabi Salafi, Ibnu Qayyim banyak mengungkap hal-hal yang menarik. Antara lain di kitab Ar-Ruh, beliau tuliskan hadis Nabi. Kata Nabi, "Ma min muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya wa yusallim alaihi." Tidaklah seorang muslim mendatangi kubur saudaranya yang dia kenal waktu di dunianya dulu, lalu dia ucapkan salam, "Assalamu alayka ya ahlal kubur." Salam untukmu, hai penghuni kubur. Begitu datang ziarah ke kubur, Allah segera menurunkan ruh ke dekat kuburan itu. Allah turunkan ruh, dan itu ruh menjawab, "Waalaikumsalam." Ruh di alam barzah Allah turunkan ke kuburan. Di saat kuburan itu kita ziarahi. Ya. Hadis lain kata Nabi, ketika seorang muslim menziarahi kubur saudaranya, lalu dia duduk di samping kuburan, dia zikir, baca Quran, dia berdoa, maka ruh saudaranya itu dihadirkan, dan itu ruh merasakan kenikmatan yang luar biasa. Seperti kakak beradik yang lama terpisah, satu merantau ke Kalimantan, satu ke Sumatera, berpuluh tahun kemudian saling ketemu kakak beradik. Saking rindu, duduk bersebelahan, udah nggak bisa ngomong, pelukan, aduh ketemu kakak beradik. Setelah itu ngelap air mata, udah duduk diem aja, udah nggak bisa ngomong, tapi saling menikmati kebersamaan, menikmati kebersamaan dan kerinduan itu. Begitulah kalau kita ziarah di kubur, kita berzikir, baca doa, ruh hadir. Karena itu Nabi sering berziarah ke Baqi. Begitu memasuki pekuburan Baqi, "Assalamualaikum ya ahlad diyar." Salam untukmu wahai penghuni perkampungan ini. Salam hormat. Ala, untuk, kum, you, kamu. Kum. Nabi tidak gunakan him. Nabi tidak bilang assalamualaihim, salam untuk mereka entah di mana, gaib. Tapi Nabi gunakan assalamualaikum, salam untukmu, kamu, karena Nabi melihat kehadiran ruh di pekuburan Baqi saat Nabi menziarahinya. Saya saja kalau lagi jalan di mana pas melintas pinggir kuburan, "Assalamualaikum ya ahlad diyar." Nah, lihat, "Assalamualaikum." Saya baca Fatihah untuk semua penghuni kubur. Itu. Ya. Nah, jadi ketika Nabi masuk ke Baitul Maqdis, datanglah nabi-nabi lain bergabung denganku. Bukankah nabi-nabi lain sudah pada mati? Yang mati bashar, arwah dihadirkan. Bagaimana hadirnya ruh di muka bumi? Dalam tinjauan sains tidak bisa jawab, sains tidak bisa menjelaskan. Sebab pasca Renaissance yang disebut sains, segala sesuatu yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang terukur secara empirik. Ada fakta yang bisa diukur tingginya,
beratnya, berat jenisnya, frekuensinya. Sedangkan roh tidak bisa diukur secara empirik, tapi roh hadir. Itu. Setelah lalu kami sholat, fa'ammahum fi mahallatihim wa darihim, dan aku mengimami mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad yang jadi imam? Kenapa nabi-nabi lain roh-rohnya jadi makmum di belakang? Kok Nabi Muhammad yang jadi imam? Bukankah yang lain itu nabi-nabi senior? Apa arti senior? Senior itu artinya yang duluan, yang lebih tinggi. Senior apanya? Memang Nabi Adam diturunkan duluan ke bumi, senior. Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Idris diturunkan ke muka bumi duluan, senior. Nabi Muhammad diturunkan belakangan. Betul, Nabi lain senior karena diturunkan duluan. Tapi lihat rohnya di alam lahut sana. Ketika dulu mula-mula Allah mencipta manusia, mencipta roh. Roh siapa yang paling pertama dicipta? Yang paling pertama dicipta adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dicipta roh-roh yang lain, lalu roh-roh yang lain, lalu roh-roh yang lain. Diturunkan ke muka bumi duluan, tetapi roh yang paling mulia roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu masuk Baitul Maqdis, nabi yang lain di belakang, Nabi Muhammad yang di depan. Ini dimensi rohaniyah. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Sampailah di langit pertama, kujumpai Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Yahya dan Isa. Nabi ketiga, Nabi keempat, langit keempat, Nabi Idris. Kelima Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim. Rupanya di alam sana, setelah basarnya pada mati di muka bumi, basar dikubur di muka bumi, roh para nabi di sana pun menempati tempat yang berbeda-beda. Nah, Nabi Adam di langit ke-1, Nabi Yahya, Nabi Isa langit kedua. Terus yang langit ketiga nih yang saya lupa. Langit keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, 6 Musa, 7 Nabi Ibrahim. Ya. Sampai di langit ke-7, Jibril berkata kepadaku, "Hai Muhammad, naik lagi kamu." Naik sendiri. Aku bertanya, dari bumi, dari Masjidil Haram, aku didampingi terus olehmu, hai Jibril. Sampai ke langit ke-7, aku didampingi. Kenapa sekarang naik berikutnya aku disuruh naik sendiri? Jibril katakan, yang bisa masuk ke wilayah berikutnya hanya kamu, yang lain tidak bisa. Kalaupun aku Jibril, malaikat, mencoba meneroboskan tanganku ke wilayah berikutnya, hancur, terbakar semua diriku. Hanya engkau yang bisa naik. Maka aku pun naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah secara harfiah artinya lotus. Terate. Pernah lihat kembang terate, pohon terate terhampar lebar? Itulah sidrah. Dalam bahasa teknis, dalam arti teknis, sidrah itu hamparan, platform, anjungan. Kalau kita ke tengah laut, itu ada pemboran minyak yang di tengah laut, itu dia ada platformnya, ada hamparannya. Al-Muntaha, intaha, penghabisan. Sidrah Al-Muntaha, hamparan yang paling penghabisan. Hamparan alam yang paling penghabisan. Alam yang kita ini saja disebutnya alam mulki, alam fisik. Ini ada problem teknis. Biasanya saya pakai laptop, pakai proyektor, bisa tampil di layar ya. Nah, tapi kabelnya lagi ada putus-putus katanya, kepanasan. Nah, jadi saya nggak bisa pakai. Wah, itu menarik sebenarnya. Ini alam benda, alam fisik disebutnya alam mulki. Tapi di balik alam mulki, alam fisik, yang alam fisik ini begitu luas, ada bintang-bintang, galaksi-galaksi.
di balik alam mulki yang lebih tinggi lagi ada alam malakut. Setelah alam malakut lebih tinggi lagi ada alam jabarut. Alam jabarut itu tempat softwarenya, software, takdir, program-program. Apa yang akan terjadi di alam mulki, di alam fisik, softwarenya, programnya di alam jabarut. Nah, dibawa oleh malaikat dari alam malakut, diwujudkan menjadi alam mulki. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, yang tertinggi alam lahut. Alam lahut. Nah, di mana Sidratil Muntaha, hamparan alam yang paling penghujung, paling penghabisan. Tidak ada lagi alam, tidak ada lagi makhluk sesudah itu. Maka makhluk yang ada di situ cuma Nabi Muhammad SAW sendirian. Ya, langsung berhadapan langsung dengan Allah. Berhadapan langsung dalam tanda kutip. Ini yang disebut dengan perjalanan lintas dimensi. Jadi Isra Mi'raj itu bisa lintas ruang, dari satu tempat, dari satu ruang ke ruang-ruang yang lain, dari Masjidil Haram ke Thayyibah, ke Tursina, ke Bethlehem, ya, ke Baitul Maqdis. Itu perpindahan tempat. Juga ada perpindahan waktu. Berpindah ke masa lalu, berpindah ke masa lalu, berpindah ke masa datang, ke masa yang akan datang. Bayangkan, sampai nanti setelah selesai, Rasulullah SAW panggil Bilal, muazin. Biasanya kalau menjelang subuh, Bilal udah pergi ke pancoran air, ke mata air. Selesai berwudu, Bilal jalan menuju masjid, pakai bakyak, pakai terompah. Jalannya di pasir, bakyak, trompa di pasir, bunyi kresek, 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 kresek. Nabi tidur di kamarnya, tidurnya Nabi nggak pakai spring bed. Nabi tidur di pasir, tidurnya Nabi begini. Ini pasir, ini kuping, nempel. Di luar sana orang jalan, nginjek tanah, nginjek pasir, bersek, bersek, bersek. Kedengeran oleh Nabi. Karena getaran itu sampai ke dalam kamar. Bilal tuh. Bilal udah habis wudu. Bersek, 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 orang injek pasir. Sebentar lagi Bilal azan nih, subuh. Maka kata Nabi, Bilal, sebenarnya kamu ibadah apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Waktu aku mencapai Sidratil Muntaha, dalam perjalanan menuju dan pulang Sidratil Muntaha, aku melintasi sorga. Dan di kebun-kebun sorga itu, aku sudah mendengar suara bakyak kamu, suara terompahmu, kresek, kresek, kresek. Aku jadi tahu, oh Bilal di sini tempatnya, Bilal di sorga. Begitu aku turun lagi ke bumi, kamu masih ada di bumi. Tapi kenapa suara bakyakmu sudah ada kedengaran di sana? Apa yang paling kamu lakukan? Paling banyak kamu lakukan? Biasa-biasa aja ya Rasulullah. Aku kan cuma bekas budak, mantan budak, hitam, negro, keling. Apalah artinya bekas budak yang hitam begini? Apa istimewanya? Kalau nggak istimewa, bagaimana mungkin kamu di sini? Suara langkahmu sudah ada di sorga. Apa? Ya paling kalau dibilang lain dari yang lain, aku biasakan kalau habis wudhu, aku sholat 2 rakaat. Kenapa sholat 2 rakaat sesudah wudhu? Sebab di saat kita berwudhu, cuci tangan, rontok semua dosa-dosa tangan. Begitu kumur, bersihkan hidung, basuh muka, rontok semua dosa yang dibikin oleh muka, mata, hidung, mulut. Begitu cuci tangan, rontok. Ternyata dengan berwudu kita membersihkan. Bukan saja badan dibersihkan, kita bersihkan diri kita, roh kita dari kotoran-kotoran dosa.
Syukur masih sempat membersihkan diri. Dengan berwudu bersih semua dosa, syukur masih sempat membersihkan diri. Karena syukur aku lakukan sholat 2 rakaat. Itulah yang orang sebut sholat sunat, syukrul wudu. Bersyukur masih sempat berwudu. Bersyukur masih sempat membersihkan diri sholat. Sahabat yang lain tidak lakukan. Ya. Nabi tidak melakukan juga sebelum-sebelumnya. Kalau Nabi lakukan, yang lain ngikut. Ini Bilal sendiri yang melakukan. Barulah nanti yang lain pada ngikut. Jadi bisa saja sholat itu muncul karena contoh dari sahabat. Sebagaimana azan, sahabat Nabi bertanya, orang Yahudi kalau dia mau sembahyang, dia pukul tetabuhan, manggil orang. Orang Kristen bunyiin lonceng. Kita manggil orang buat sembahyang pakai apa ya Rasulullah? Nabi diem, pakai apa ya? Besoknya ada yang datang, ya Rasulullah, semalam aku mimpi teriak-teriak manggil orang untuk sholat. Teriaknya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Terus sambung, hayya 'alas shalah. Oh begitu, teriak manggil orang sholat. Gak lama datang lagi sahabat Nabi, ya Rasulullah, semalam aku mimpi manggil orang sholat. Teriak-teriak gimana? Allahu Akbar. Loh kok sama? Orangnya beda, mimpinya bareng. Ya sudah, panggil orang sholat dengan panggilan itu. Jadi datangnya azan itu tidak melalui Nabi, melalui sahabat. Itu tuntunan ajaran azan melalui sahabat, divalidasi, dibenarkan oleh Nabi. Salat syukrul wudu itu tradisinya Bilal. Bilal yang melakukan, yang lain nggak melakukan. Tapi Nabi tahu, Nabi membenarkan, maka jadilah dia ibadah juga yang orang melakukannya. Nah, pertanyaan, Bilal masih jalan di muka bumi, suara langkahnya sudah terdengar di surga. Ini yang disebut alam paralel. Dalam dunia sains, sekarang pun orang semakin bisa menerima adanya alam paralel. Di alam fisik, alam mulki, badan kita hadir, bergerak ke sana kemari. Tapi sebenarnya ketika saya bergerak ke sini, sudah ada rencana belum saya mau bergerak ke sana kemari? Sudah ada rencana. Siapa yang merencanakan? Allah. Allah sudah merencanakan. Nih nanti jam sekian, Wafiuddin megang mikrofon pakai tangan kiri, tangan kanannya diangkat ke atas. Itu udah direncanakan. Nah, detik kesekian tangan kanannya turun. Itu udah ada yang rencanakan. Apapun yang terjadi di muka bumi seperti wayang, sudah ada yang merencanakan. Yang merencanakan Allah. Sudah ada programnya, ada programmingnya, sudah ada softwarenya. Itu program adanya di mana? Di alam Jabarut. Itu program adanya di alam Jabarut. Jadi apapun yang terjadi di alam fisik ini, ada alam lain yang di alam sana mengatur dan mengendalikannya. Sama seperti itu, ada kamera di atas ya, CCTV. Petugas di dalam itu bisa gerak-gerakkan. Kita ngeliatin, nih kamera kok bergerak, set, set. Padahal petugas di dalam yang mengendalikan. Nah, itu masih sama-sama alam benda, alam fisik. Ini alamnya dimensinya beda. Alam mulki, alam Jabarut. Ini yang disebut alam paralel. Dan satu lagi, alam lahut. Yang di sana ada surga. Maka apapun yang diperbuat oleh manusia di muka bumi, tak 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 tak. Di alam Jabarut ada yang memproses, nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti dia begini, nanti dia begitu. Dan di alam lain ada lagi yang memproses ganjaran. Ganjaran. Nabi pulang ke rumah. Istrinya bilang, tadi putrimu Fatimah mencari-cari engkau ya Rasulullah. Oh iya. Nabi keluar rumah, datang ke rumah Fatimah.
Hai putriku, katanya kamu nyari-nyari aku. Iya, ada apa? Kata Fatimah, ayah, lihat nih tanganku. Sebagian kulitnya udah pada tebel, putih, keras, kapalan. Kenapa kapalan? Sebagai seorang istri, tiap hari aku harus menggiling gandum. Pakai batu yang kasar, bentuknya silinder. Di bawahnya batu datar, kayak talenan. Gandum digiling, supaya halus jadi tepung. Lalu nanti dikasih air, kasih ragi, ngembang, dibakar jadi roti. Aku istri harus menyiapkan makanan buat suamiku, buat anakku. Kita baru menang perang. Karena menang perang, dapat budak yang ditawan. Pasukan musuh yang ditawan jadi budak. Itu tawanan dibagi-bagi kepada orang lain. Anakmu sendiri nggak kebagian. Kalau saja aku dapat tawanan, dapat budak, itu budak yang kujadikan pembantu rumah, giling gandum. Aku nggak capek-capek lagi giling gandum. Nabi tahu, oh rupanya kamu datang ke rumahku minta jatah budak ya, hanya karena kecapean giling gandum. Capek ya giling gandum? Mana batu penggilingmu? Pegang oleh Nabi. Itu batu penggiling berputar sendiri. Mana gandummu? Nabi tuang tuh gandum, digiling terus. Fatimah, lihat, ini batu sudah berkata kepadaku, kalau saja aku mau, kalau saja aku menghendaki, batu ini bersedia berputar terus sampai kiamat. Maka engkau dan anak cucumu semua tidak akan lagi capek-capek menggiling gandum. Tapi ingat, hai Fatimah, ketika seorang istri bekerja menyiapkan makan untuk keluarganya, setiap tetes peluh yang keluar dari pori-porinya langsung membuahkan pahala di surga. Langsung terbentuk kebajikan, terbentuk keindahan di sana. Alam paralel. Yang di muka bumi bekerja, di sana langsung Lalu apa kata Fatimah? Kalau begitu hentikan. Stop itu ya Rasul. Biarlah aku kerja lagi. Biar aku giling lagi. Biar aku berkeringat lagi. Karena apapun kebajikan yang kubuat di sana, di jannah, di sorga, lalu ada alam paralel. Alam paralel. Alam bukan cuma yang kita lihat ini saja. Ada alam Jabarut, ada alam jannah, alam lahut. Dan ada orang-orang yang di muka bumi tidak dikenal. Di muka bumi dia pergi kemana kemari, nggak dikenal. Orang nggak ada yang tahu. Dia bukan selebritis, dia bukan politisi, dia bukan ustadz yang ngetop. Di muka bumi dia tidak dikenal. Tapi di langit dia masyhur, terkenal. Suaranya, namanya, perbuatannya sudah membuat malaikat-malaikat berdecak kagum. Ini orang hebat, ini orang hebat. Dalam hadis dikisahkan, malaikat bertanya-tanya, ada orang yang masih di muka bumi, tapi di sisi Allah pahalanya terus numpuk. Israel penasaran, malaikat pencabut ruh, ya Allah, ini orang masih di bumi, tapi di sisimu pahala terus bertumpuk. Apa kerja orang ini? Izinkan aku datang kepada dia, melihat dia. Allah bilang, kamu Israel pencabut ruh. Ntar kamu datang ke situ, kamu cabut lagi ruhnya. Belum waktunya. Ya kalau belum waktunya nggak aku cabut. Aku hanya ingin lihat apa sih kerja nih orang. Oke, jangan cabut ruh ya. Tidak. Israel turun. Siapakah orang itu? Idris, Nabi Idris. Siang hari bekerja, bertani, menghasilkan panen, panennya berlimpah, dia bagi-bagi makan orang miskin. Siang bekerja, begitu malam salat yang khusyuk, sujud menangis, zikrullah merintih. Siang malam dia bekerja, siangnya untuk maslahat orang banyak, malamnya beribadah. Israel datang menyamar berupa manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk.
nanya-nanya soal agama, ngobrol-ngobrol. Makan, silakan. Minum. Iya. Makasih. Makan, minum. Lama-lama Nabi Idris curiga. Kamu siapa sebenarnya? Saya udah lapar dari tadi, kamu disuruh makan, enggak juga. Kayaknya kamu enggak makan nih, enggak minum. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan manusia nih. Ngaku, kepergok juga. Aku emang Israel, malaikat pencabut ruh. Kata Nabi Idris, akhirnya kamu datang juga ya. Silakan, lakukan sekarang juga. Begitulah orang kalau cinta Allah. Ketemu Israel, sekarang juga lakukan. Karena kematian adalah pintu gerbang yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Kita ketemu Israel, ntar dulu. Pilkada bentar lagi, ntar dulu dong. Siapa tahu saya menang katanya. Itu kan kalau menang terus kamu panggil mati sebagai gubernur Taman Makam Kalibata. Itu. Nah, sekarang cabut ruhku. Tidak, hai Idris. Justru itu aku yang tidak diizinkan melakukannya. Lakukan aja. Kalau emang belum ada izin, cabut aja, keluarin, terus masukin lagi. Kenapa kamu minta buru-buru begitu? Kata Idris, aku ingin betul merasakan yang namanya sakratul maut. Bagaimana rasanya sakratul maut? Aku pengen rasakan supaya tambah yakin, supaya lebih semangat beribadah, beramal soleh. Lakukan aja. Harus minta izin dulu ke Allah. Ya silakan, minta izin. Dapat izin, turun lagi. Israel cabut ruh Idris, keluarkan, masukin lagi. Lalu tanya, wahai kawanku, wahai sahabatku, bagaimana rasanya sakratul maut? Rasanya bagaikan 1000 kali dikuliti hidup-hidup. Ini kulit dikelupas. Pernah kan ngelihat waktu Idul Korban di JIC, setelah disembelih kulit kambing dikelupas. Begitu nyerinya kulit dikelupas, 1000 kali lipatnya. Lalu kata Israel, begitu ya. Padahal untukmu, wahai sahabatku, sudah kugunakan cara yang paling lemah lembut. Lemah lembut aja begitu. Apalagi kita, nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi Idris cuma bagi-bagi makanan, mengajar, malamnya tahajud, nggak dikenal. Nabi-nabi zaman dulu kan nabi hanya untuk kaumnya, nabi untuk suatu kaum, paling yang kenal cuma tetangga kampung. Waktu Nabi Idris hidup di muka bumi yang lain, ada raja-raja, penguasa-penguasa yang masyhur, penguasa terkenal di muka bumi. Raja itu masyhur, terkenal. Nabi Idris cuma guru ngaji di kampung, tidak dikenal di muka bumi, tapi namanya masyhur di langit. Ada di antara kita yang nggak dikenal orang, ya. Dia keluar masuk juga dari masjid ini nggak ditegur orang, tapi rupanya dia kalau jam 2 malam dia udah bangun, mandi, berwudu, sholat syukur wudu, tahajud, sholat taubat, istighfar, mohon ampun, berzikir. Dia berdoa, bahkan doanya bukan buat dirinya lagi. Ya Allah, betapa umat ini berada dalam kehancuran moral. Orang tidak tahu lagi mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Ya Allah, betapa para koruptor pun bisa berbangga diri di media massa. Ya Allah, tolonglah umat ini. Dia berdoa bukan dirinya, untuk dirinya, dia bahkan berdoa untuk semua umat. Subuh dia sholat subuh, selesai subuh dia beresin tuh dagangan. Dia tukang sayur dorong, ya. Kunyit yang udah busuk dia patahin, dia buang. Lengkoas apa segala macam, dia nggak mau. Barang baik, barang busuk dicampur-campur buat namandamain berat timbangan, dia nggak mau. Yang busuk emang dia buang. Jalan deh, dorong gerobak sayur, sayur, jalan kaki keliling kampung. Orang lihat dia jalan kaki, yang orang nggak lihat di sininya, setiap langkahnya Allah, 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 Allah. Ya Allah,
kujual sayur ini untuk memudahkan orang yang emang butuh belanjaan tapi nggak sempet pergi ke pasar. Jadikanlah dagangku ini pelayanan untuk memudahkan orang, untuk membahagiakan orang. Berhenti di depan rumah, sayurnya ditawar oleh si ibu. Bang, ini pepaya berapa? Ibu-ibu kalau dia masuk ke supermarket, ke Makro, ke Lotte, ke mana ya, Carrefour, itu semua barang sudah ada label harganya. Meskipun itu barang mahal, sama si ibu nggak ditawar. Gengsi, ya, beli barang nawar di supermarket. Tapi begitu belanja sama tukang sayur yang miskin, udah ditawar habis, didedes habis lagi. Ya. Bang, segini nih bang. Yang 5.000 bisa dia tawar jadi 1.500. Udah dikasih nih sayuran asam segulungan 1.500. Bang, melincoknya tambahin nyomot sendiri, belum dibilang iye. Melincoknya tambahin bang kacangnya tambahin. Ketika kau ambil sesuatu, orangnya belum ridho, mencuri. Hati-hati. Yang suka nyomot tambahan tukang dagang, kalau belum ada ridhonya. Ya kan nggak apa-apa gimana? Sekarang pada naik kan kolesterol, ya, pada naik kan gula, pada naik kan encok. Itulah karena ada yang haram masuk. Itu hati-hati. Itu makanya hati-hati, istighfar buru-buru ya. Nggak cukup diobatin melulu, istighfar kalau sakit. Sebab ada sakit yang emang virus, sakit karena emang malfunction, tapi ada sakit karena memang ada dosa. Istighfar. Itu. Saya nggak bilang yang kolesterol berarti dosa semua. Soalnya Pak Hamdan kolesterol juga. Wah. Itu. Jadi itu tukang sayur, tidak masyhur di muka bumi, tapi di langit dia masyhur. Apapun yang kita buat, badan kita berbuat. Tapi di alam Jabarut itu ada program yang mengatur. Dan di alam Lahut ada ganjaran. Kita nggak hidup di satu alam, dimensi yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Karena itu juga sering-sering aja salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Tanamkan rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah. Tanamkan rasa cinta yang kuat pada Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Allah. Insya Allah satu saat Allah izinkan, begitu kita tidur, ruh kita dikeluarkan dari badan, dan saat itulah datang ruh Nabi Muhammad menjumpai kita. Oh, itu Rasulullah ya, itu Rasulullah. Nah, terus kita balik lagi, terbangun. Semalam aku mimpi ngelihat Nabi. Pak Ustadz, gimana tuh kalau mimpi ketemu Nabi? Ustadz udah baca di kitabnya, ada hadisnya. Rasulullah berkata, siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku, begitulah aku sesungguhnya. Nah, begitulah aku sesungguhnya. Ada alam paralel, kita di sini ada alam lain, ada alam lain. Saya mau cerita sedikit. Salah satu ulama sufi, waliullah yang cukup dikenal, Abah Anom, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, pemimpin pesantren Suryalaya. Ntar katanya 1:30 di stasiun TV Metro nih mau ditayangkan sejarah beliau. Abah Anom punya wakil di Jakarta, namanya Kiai Rashid Effendi, udah meninggal. Nah, Kiai Rashid meninggal. Waktu Kiai Rashid mau meninggal di rumah sakit, diperiksa saluran udara apa? Tenggorokan apa kerongkongan? Yang depan tenggorokan ya, belakang kerongkongan. Kan ada 2 saluran. Dari saluran udara masuk, bercabang ke paru sebelah kanan, paru sebelah kiri. Pas di cabangnya itu ada seperti amandel tumbuh. Kalau dia lagi radang, itu amandelnya membengkak. Saluran udara ketutup.
Maka dia nggak bisa napas. Oksigen nggak masuk ke otak. Menggelepar-gelepar dia. Kayak orang kelelep. Nggak dapat oksigen. Susah. Dibawa ke rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur dekat rumah saya. Dokter bilang, berat. Gimana? Bisa nggak operasi? Kalau harus operasi, umur di atas 70. Resiko tinggi. Dan dioperasi juga belum tentu bisa benar juga. Ya gimana ya? Akhirnya ditaruh lagi ke tempat perawatan. Ketika dia sedang anfal lagi, menggelepar lagi, anak-anaknya nggak tega ngelihat bapaknya menggelepar-gelepar, kesulitan napas. Akhirnya satu anak, sini deh surat izin, saya tanda tangan, saya izinkan dokter operasi bapak saya. Begitu mau ditanda tangan, satu anaknya lagi bilang, jangan dulu, tanya dulu Abah Anom, gurunya bapak, boleh nggak operasi? Ya tanya sana. Dia lari keluar ke halaman, nyari telepon umum, lari keluar. Yang lain ngeliatin bapaknya menggelepar, muka udah biru, gak bisa napas, gak tega ngeliat orang tua kayak begitu. Tanda tangan aja nih. Tiba-tiba si bapak, mukanya jadi merah, napasnya normal lagi. Si anak nanya, Pak, udah enak Pak ya napas? Alhamdulillah. Tadi malaikat datang bawa oksigen. Itu kertas apa? Izin operasi ya katanya. Si bapak, tuh kertas apa di tanganmu? Izin operasi ya? Jangan. Tadi Abah Anom juga udah datang. Katanya jangan operasi, nggak usah operasi. Kaget keluarga. Ya sudah. Akhirnya sudah tenang. Sebagian keluarga keluar kamar. Begitu keluar kamar, yang tadi ke telepon umum baru balik, datang tergesa-gesa, jalan cepat. Dari jauh dia udah teriak, kata Abah Anom nggak usah operasi, katanya. Nggak usah dioperasi. Anak yang lain senyum. Emang Abah Anom udah datang ke kamar tadi. Yang nelpon baru balik. Itu jangan dioperasi. Karena memang nggak ada gunanya juga. Dan beberapa hari kemudian Pak Rashid Effendi meninggal dunia. Kami datang melepas sakratul mautnya, kami iringi dengan salawat. Meninggal. 40 hari kemudian, setelah 40 hari, istrinya Pak Rashid, jandanya nih, udah 40 hari, udah boleh dong keluar rumah. Dia keluar rumah, pergi ke pesantren Suryalaya, ketemu Abah. Di depan Abah Anom, dia cium tangan. Sebagai istri, dia mengadu, sedih ditinggal suami, nangis sampai sesenggukan. Ngelihat orang perempuan nangis sesenggukan, Abah juga sedih, Abah Anom sedih. Lalu kata Abah Anom, sudah, kamu pergi aja ke rumah Ki Anta. Aki Anta itu, pergi ke rumah Ki Anta sana. Entah kenapa, berarti ada isyarat, pergi. Sampai di rumah Aki Anta ini lebih tua dari Pak Rashid Effendi, berteman tapi lebih tua. Si jandanya ini, Umi, nangis lagi, sesenggukan. Kata Ki Anta, kamu nangis sampai begitu, Aki jadi ikut sedih nih. Supaya kamu lebih tenang, Aki cerita deh. Sebenarnya ini nggak boleh diceritain, Abah Anom bisa marah nih. Tapi karena kamu begitu sedihnya, Aki cerita ya. Apa yang diceritain? Jadi di Jakarta, Pak Rashid Effendi itu meninggal dunia, wafat. Kira-kira 2 minggu kemudian, di rumah Aki Anta, anak cucunya pada berteriak, nangis. Aki Anta juga meninggal dunia. Aki Anta wafat. Wah, nangis. Anaknya lari ke rumah Abah Anom. Abah, Aki udah nggak ada, Aki udah meninggal dunia, Ki Anta. Apa kata Abah Anom? Biarkan saja. Jangan dimandikan, jangan dikafankan, biarkan. Maka itu mayat dibiarkan geletak. Didifan, ditaruh di ruang tengah rumah.
4 hari 4 malam tuh mayat didiemin. Karena pesan Abah Hanom jangan dimandikan, dibiarkan. Itu. Hari keempat bangun lagi itu mayat. Hidup. Nah, setelah hari ke-40 istrinya Pak Rasyid Effendi datang ke Aki Anta. Sekarang Aki mau ceritain ya apa yang Aki alami. Jadi waktu Aki disebut meninggal dunia, Aki itu dijemput oleh Abah Sepuh, bapaknya Abah Anom, salah satu waliullah juga. Aki dibawa oleh Abah Anom, Abah Sepuh, jalan ke satu tempat. Rupanya di tempat itu, itulah tempat orang-orang yang biasa berzikir. Kalau hadisnya kita udah sering baca. Di alam sana ada sebuah tempat yang penuh dengan cahaya, cahaya, cahaya. Mereka bukan mujahid, bukan orang-orang mati syahid, tapi mereka orang yang mulia, membuat iri para malaikat. Dan itulah orang yang selalu berzikir, selalu bersilaturahim. Nah, itu hadisnya. Nah, Aki dibawa oleh Abah Sepuh. Itu tempat bagus. Aki jumpai orang-orang yang biasa berzikir di muka bumi, semua bagus penampilannya. Udara di sana segar. Kalau Aki lewat sama Abah Sepuh, yang lain bahkan malaikat nunduk menghormat. Aki ketemu sama Pak Rasyid Effendi. Rasyid, kamu udah lebih muda dari Aki, kamu lebih muda, tapi udah sampai duluan di sini. Enak ya kamu. Pak Rasyid Effendi itu bagus, sehat, senang di sana. Aki pun di sana berhari-hari. Tahu-tahu Aki lagi menikmati, datang Abah Anom. Ki Anta, pulang. Nggak mau, Aki nggak mau pulang. Ini tempat udah enak. Ayo pulang, ditarik. Enggak, jangan dulu. Aki mau minta izin dulu. Tempatnya Abah Sepuh di atas. Aki mau ke atas dulu, minta izin Abah Sepuh. Mau balik dulu. Enggak usah balik. Bawa pulang. Begitu ditarik dibawa pulang oleh Abah Anom, tahu-tahu Aki terbangun. Tek. Ya, kok baju Aki butut lagi? Nggak sama dengan baju yang di sana. Kok rumah Aki jelek begini? Aki Anta meninggal dunia 4 hari 4 malam. Bangun. Dan dia menceritakan, Pak Rasyid Effendi yang selalu berzikir, hidupnya dalam kebahagiaan. Maka engkau, hai jandanya, tenanglah. Bukan saja tenang karena suamimu sudah bahagia, kamu pun insya Allah semua orang-orang berzikir akan sampai ke sana. Lalu anaknya cerita, setelah kejadian itu, Aki Anta itu suka diri di depan rumah, depan pintu, ngeliatin. Tuh dia datang tuh. Ngeliat malaikat Israel datang. Aki Anta udah siap-siap, tuh datang. Mau jemput kali. Dia belok ke tetangga sana. Sering mergokin. Itu tuh udah datang tuh. Udah mau siap-siap. Belok ke tempat lain. Belok ke tempat lain. Sampai dipanggil. Ayo sekarang. Belum waktunya katanya. Sekarang Ki Antanya udah meninggal. Itu beberapa waktu lalu udah meninggal dunia. Alam paralel. Apa yang kita lakukan di sini? Di alam sana ada. Peristiwa Isra Mi'raj. Lintas dimensi alam. Lintas ruang, lintas waktu. Belum lagi kalau saya jelaskan pakai teori cahaya. Kenapa burak, al-burq, kilat. Bagaimana pakai teori cahaya, bagaimana frekuensi cahaya. Itu agak sulit kalau saya nggak pakai proyektor menjelaskannya. Lintas cerita, akhirnya kita memang jangan terpaku pada badan. Diri kita cuma bukan badan. Hidup kita bukan cuma di dunia ini saja. Ada alam yang lain. Begitu juga sholat. Sholat bukan cuma badan, bukan cuma gerak-gerak badan, tetapi sesungguhnya ada peristiwa rohaniah. Wudu saja itu bukan cuma air kena badan, ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Contoh, pernah nggak ibu-ibu begitu selesai wudu keluar dari kamar mandi malah buang angin, kentut? Pernah? Kadang-kadang kesel juga kita ya. Baru wudu, baru mau pakai mau kena, kentut. Jadi harus wudu lagi. Dari tadi ditungguin kagak keluar-keluar. Udah selesai wudu, kentut. Saudara sekalian,
memang itu kentut tidak akan keluar kecuali dengan wudu. Itu udara busuk, tapi dia keluar hanya dengan wudu. Mandi nggak keluar. Habis mandi, pakai pakaian, selesai. Nggak keluar. Begitu wudu, sebab begitu wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita wudu, di situ ada Bismillah, di situ ada niat, di situ terjadi proses ruhaniyah, di situ terjadi proses spiritual. Wudu bukan air kena kulit saja, ada proses batin. Karena itu wudu membersihkan dosa. Cuci tangan pakai sabun, dosa tidak bersih. Tapi berwudu, dosa tangan, dosa muka rontok. Kenapa? Karena wudu bukan sekadar nuangin air, ada niat. Pertama niat, dan yang kedua tata caranya. Tata caranya, syariatnya, prosedurnya itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Bukan sekadar air kena badan, tapi air kena badan diiringi niat dengan prosedur dan tata cara yang diajarkan Allah, maka dia bermanfaat lahir dan batin. Sering telat makan, masuk angin, sakit perut, sakit mah. Niatkan puasa, aman. Puasa, nggak ada masuk angin, nggak ada sakit perut. Karena soal puasa, ruh, niat. Karena puasa ada syariatnya, tata caranya, tuntunan Allah dan Rasul. Tiap-tiap diikuti tata cara Rasulullah, maka dia jadi luar dalam, lahir dan batin. Saya dulu sering bimbing umroh, bimbing haji. Panas, sering sariawan. Ingat pesan Nabi, sumu tasihu, puasalah kau akan sehat. Maka tiap saya bimbing umroh haji, di sana saya puasa Nabi Daud. Kemarin bimbing umroh sampai ke Turki, subuh 3:30, maghrib 8:30. Kenyang juga deh tuh puasa 17 jam. Puasa, masuk angin, kagak. Itu puasa terus. Justru dengan puasa kita malah jadi bagus badan. Nah, kenapa dengan wudu malah keluar kentut? Karena ada niat, karena ada syariat. Niatnya karena Allah, syariatnya syariat Allah kita lakukan, jadi ibadah. Bukan hanya air ketemu badan, dia menjadi proses pembersihan. Itu. Ini yang disebut alam paralel. Kita sholat, kalau cuma fisik, ya fisik aja. Mainkan niat. Allahu Akbar. Hidupkan Allah. Rasakan kita sedang menghadap Allah. Rasakan apapun yang kita baca, itulah Allah yang sedang membimbing kita membacakannya. Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Rasakan tangan digerakkan oleh Allah. Allahu Akbar. Badannya bergerak di muka bumi. Di alam paralel ada proses lain. Proses lain. Nah, demikian kita bersiap-siap untuk sholat zuhur. Ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk 1 Ramadan. Ada kemungkinan masuknya 1 Ramadan di Indonesia orang melakukannya beda hari lagi nih. Ada kemungkinan. Karena itu supaya jangan bingung. Wah, kenapa begini-begini? Jangan heboh. Mestinya kita belajar juga dong pengantar ilmu falak. Ya, supaya tahu ilmu falak itu kayak apa, kenapa, apa itu hilal, apa itu badar, bagaimana ru'yatul hilal dan segala macam. Oh, jadi kita tahu kalau besok ada beda hari lagi nggak bingung lagi. Nah, mudah-mudahan nanti. Biasanya menjelang Ramadan JIC bikin. Bisa jadi hari Jumat terakhir kali nanti. Ya, takmir nanti akan siapkan itu ustadznya selesai sholat Jumat ada deh penjelasan tentang itu. Tahun-tahun lalu kan kita bisa bikin begitu ya. Kalau itu ada ibu bapak pada datang ya, belajar ilmu falak supaya nanti kalaupun Ramadan dan Lebaran beda hari nggak bingung lagi. Oh, yang ini begini, yang ini milihnya begini, kita yang mana?
Nah, kita pilih berdasarkan ilmu kita. Kita nggak ikut-ikutan, kita nggak jadi gusar dan resah, kita nggak jadi heboh. Kan nggak enak lebaran tapi galau. Nah, kata anak muda sekarang, ya galau. Nah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Iftah lana abwabal khair, waftah lana abwabal khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.